Belum lama ini Xiaomi gelar hajatan resminya lewat perilisan Redmi Note 13 series di pasar Indonesia. Nggak nanggung-nanggung nih, ada 5 HP yang dirilis. Dan salah satu yang menyita perhatian gue ada di Redmi Note 13 Pro 4G. Kenapa menyita perhatian? Karena price to performanya kelihatan jomplang banget tuh. Dengan harga di 3,8 juta rupiah, si Redmi Note 13 Pro 4G ini cuma pakai chipset dari MediaTek Helio G99. Yang bener aja, rugi dong. Ya udah, sekarang kita bahas dari Redmi Note 13 Pro 4G ini. Kenapa dia bisa nggak wajar gitu ya harganya? Tapi sebelumnya kita opening dulu. Pertama kita bahas ke desainnya dulu nih. Jadi si Redmi Note 13 4G secara desain HP ini tuh kelihatan cantik ya. Bentukannya flat di setiap sisinya dan punya lensa kamera yang keren, langsung menyatu dengan bodi belakangnya. Desain begini udah kekinian banget, dan juga untuk bezel layarnya ini udah simetris di setiap sisinya ya. Jadi kelihatan makin slim gitu. Terus bagian layarnya HP ini mengusung layar berpanel AMOLED ukurannya 6,67 inch, resolusinya Full HD+. Layar ini udah mendukung refresh rate di 120 Hz. HP ini juga udah dilengkapi dengan teknologi sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar dan punya tingkat kecerahan maksimal sampai 1300 nits. Layar Redmi Note 13 4G ini juga udah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Kalau dari desain dan layarnya ini menarik sih, lumayan juga buat diajak mejeng walaupun mereknya Xiaomi. Kenapa harganya overpriced juga? Mungkin dari desainnya ini udah terlihat cantik minimalis. Terus ke bagian performanya nih. Jadi yang bikin patah hati sama Redmi Note 13 Pro 4G ini ada di jeroannya. Chipset yang dipakai itu dari MediaTek Helio G99 Ultra. Untuk RAM dan internal memori yang dijual resmi itu ada RAM 8GB, internal memori di 256GB ya. Sebenarnya chipset MediaTek Helio G99 Ultra ini masih sama aja kayak MediaTek Helio G99 yang basic. Dari skor AnTuTu benchmarknya aja masih menghasilkan skor di angka 400 ribuan. Apalagi chipset ini juga masih mendukung jaringan 4G. Jadi ya performanya di Redmi Note 13 Pro 4G ini emang terlalu overpriced dari harganya. Terus ke bagian fotografinya nih. Mungkin di sektor ini sih yang bikin harga dari HP ini melambung tinggi. Jadi untuk Redmi Note 13 Pro 4G ini punya konfigurasi 3 kamera belakang yang meliputi kamera utamanya itu beresolusi 200 megapiksel. Kamera utamanya ini menggunakan sensor kamera terbaru dari Samsung ISOCELL HP3 dan juga udah dilengkapi dengan OIS. Terus dua kamera lainnya itu mencangkup kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan dari Redmi Note 13 Pro 4G ini beresolusi 16 megapiksel yang letaknya ada di dalam lubang pansol di tengah atas layar. Ketiga kameranya ini bisa melakukan perekaman video mentok di resolusi 1080p aja. Mungkin dari resolusi 200 megapikselnya ini yang jadi nilai jual utama di HP ini. Kualitasnya juga bisa dibilang lumayan lah, khas HP 3 jutaan pada umumnya. Terus buat daya tahan baterainya si Redmi Note 13 Pro 4G ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dan mendukung pengisian daya cepat berdaya 67 Watt. Terus buat softwarenya ini secara bawaan HP-nya dari Redmi Note 13 Pro 4G ini masih mendukung operating system MIUI 14 ya, berbasis Android 13. Tapi nantinya bakal ada update juga ke Android 14 dengan HyperOS terbarunya. Jadi seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau harga dari Redmi Note 13 Pro 4G ini emang terlihat overpriced banget. Dengan harga 3,8 juta, harusnya kalian bisa dapetin spesifikasi yang lebih tinggi di merek lainnya. Tapi mending tabung sejuta lagi kali ya, biar dapat Poco X6 Pro yang hasil skor AnTuTu benchmarknya tembus sejutaan, ya nggak?